maka setiap kalian akan ditanyakan tentang bawahannya yang dia kuasai, yang di bawah kekuasaannya. Ini kaidah umum. Rasulullah SAW memperinci, kata Rasulullah SAW, fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka imam yang memimpin masyarakat adalah pemimpin dan dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban atas ra'iyah, atas rakyatnya. Itu yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarga di rumahnya, itu atas istrinya, anak-anaknya, semua yang di rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas bawahannya tersebut. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, dan istri atau wanita adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak suaminya, yaitu anaknya juga. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban atas bawahannya tersebut atau atas pertanggungjawabannya tersebut. Wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi, dan hamba atau budak seseorang adalah penanggung jawab atas harta majikannya atau harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang harta tersebut yang dipercayakan kepadanya. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi lagi untuk menekankan sebagaimana di awal hadis, ala, ketahuilah, ingatlah, perhatikanlah, kullukum ra'in fa kullukum ra'in, maka semua dari kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas bawahannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan tentang besarnya tanggung jawab dan bahwasanya setiap kita dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya amanah tersebut tidak akan bisa dikerjakan dengan baik kecuali seorang menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara kalau kita kerjakan dan ada bawahan kita, kemudian kita tidak menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa sering kita lalai, tidak peduli, kurang perhatian. Dan akhirnya timbullah kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, kemudian kezaliman-kezaliman, apakah penguasa terhadap rakyatnya, ataukah suami terhadap anak istrinya, ataukah seorang ibu terhadap anaknya, ataukah seorang majikan terhadap anak buahnya, atau bahkan sebaliknya, ya, budak terhadap tuannya yang tidak bertanggung jawab atas harta yang diamanahkan kepadanya. Makanya kalau ingin semua berjalan dengan baik, bisa menunaikan amanah yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang harus menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengkaitkan masalah terjauhkan diri seorang dari maksiat dengan keimanan terhadap hari akhirat. Seperti ketika Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu mengurangi takaran atau timbangan dengan jumlah yang sedikit. Dia tidak kurangi banyak-banyak. Misalnya 10 kilo, ya mungkin dikurangi 1 ons. Sehingga orang kalau beli tidak sadar. Atau 1 liter dia cuma kurangi mungkin 100 mili, ya sedikit. Sehingga orang yang beli mungkin tidak sadar. Tapi dia sengaja mengurangi. Ya, kalau dikurangi banyak-banyak tentu ketahuan. Itu namanya tatfif. Yang sedikit itu ternyata berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang melakukan tatfif, mengurangi takaran atau timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menjual, kalau mereka membeli barang kepada dari pembeli, apakah takaran atau timbangan mereka ingin dipenuhi takaran dan timbangan tersebut. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Namun sebaliknya kalau mereka yang jual barang berupa takaran atau timbangan, yukhsirun, mereka mengurangi dengan tatfif, dengan sedikit.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Tidakkah mereka yakin atau sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Liyaumin 'adzim, di hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika manusia berdiri untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut hari al-qiyamah karena semua orang berdiri ketika itu, tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semua siap untuk ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menghadirkan akan adanya hari pertanggungjawaban, ada hari hisab, maka seorang akan profesional dalam menjalankan atau menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Dan ternyata hadis ini menjelaskan pada kita, semua kita memiliki pertanggungjawaban tanpa terkecuali, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kullukum, perkataan kullu dalam bahasa Arab ini merupakan salah satu lafal al-fadhil umum, min al-fadhil umum, memberikan faedah keumuman. Kalau dikatakan kullu artinya apa? Semua, ya. Seperti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan apa? Kematian, ya. Itu contohnya, ya. Seperti kullu wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar, segala perkara kami ciptakan dengan takdir misalnya. Jadi kullu itu artinya semua, dan dia di antara lafal umum yang sangat kuat. Kullu artinya apa? Semua, ya. Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Semua selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah, seluruh bid'ah adalah apa? Sesat. Salah satu lafal paling kuat dalam keumuman adalah lafal kullu. Di sini kullukum, seluruh kalian tanpa terkecuali. Taib. Di sini Rasulullah SAW sebutkan ada penguasa, ada kepala rumah tangga, ada ibu rumah tangga, ada budak, ya. Taib, bagaimana kalau jomblo, Ustaz? Apakah dia juga pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban? Kata sebagian ulama, iya, karena dia termasuk dalam kata kullukum. Setiap kalian akan ditanya. Terus apa yang dia kuasai? Banyak yang dia kuasai, mungkin minimal yang dia kuasai adalah anggota tubuh dia. Bahwasanya penglihatan pertanggungjawaban, penglihatan amanah, nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman dengan ayat yang umum, ya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan sungguh kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas segala nikmat yang kalian rasakan. Dan di antara nikmat yang besar adalah penglihatan, pendengaran, hati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Semuanya pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya tentangnya, kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menjadikan bagi dia dua mata untuk melihat, wa lisanan wa syafatain, lisan dan dua bibir untuk bisa berbicara. Nikmat melihat, nikmat berbicara. Ini jomblo pun akan ditanya. Jadi semua kita adalah akan dimintai pertanggungjawaban tanpa terkecuali. Makanya seorang tidak boleh seenaknya melihat, seorang tidak boleh seenaknya mendengar, ya. Seorang tidak boleh lihat dalam berfantasi dalam pikirannya, nggak boleh. Semuanya ada, karena pikiran kalau sudah sampai pada dari pertama dari iradat, khawatir, kemudian taraddud, kemudian nanti ham, kemudian azam. Kalau sudah jadi azam maka terkena hukuman apakah dia berazam kebaikan atau berazam kemaksiatan. Oleh karenanya setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini Rasulullah SAW bersabda, "Ala ketahuilah, ingatlah, kullukum ra'in, semua kalian adalah ra'in." Ra'in adalah yang mengatur, ya. Saya bacakan di sini.
disebut ra'al amirul qaum riayatan fahuwa ra'in, ay qama bi islahi ma yatawallahu. Kalau terkait dengan pemimpin, yaitu al-amir, dia ra'a, maksudnya dia mengurusi rakyatnya. Dia mengurusi rakyatnya, perhatian sama mereka, apa yang perbaiki, bisa memperbaiki apa yang dia urus, apa yang bisa dia lakukan terbaik bagi bawahannya, dan dia juga harus husnul ta'ahud, dia harus ngecek-ngecek, itu namanya ra'i. Seperti penggembala kambing, ya. Ra'il ghanam. Kalau ra'il ghanam, dia menggembalakan kambing, apa yang dilakukan? Dia berusaha cari tempat yang terbaik untuk apa? Untuk digembalakan. Maka dia cari mana lahan yang banyak rumputnya, yang seger rumputnya, maka dia bawa kambingnya ke situ. Ra'il ghanam. Dia bawa ke sana, kemudian dia urusi kambing-kambing tersebut. Kemudian dia pun harus melihat apakah ada serigala yang akan menerkam gembala kambing-kambing tersebut, dia harus cek juga. Kemudian dia pastikan tempat kembali kandang kambing tersebut yang aman bagaimana. Itulah pekerjaan ra'il ghanam, penggembala kambing. Karenanya di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai penggembala kambing, dan setiap nabi demikian, ya. Ma min nabiyyin illa wa ra'al ghanam. Tidak ada nabi kecuali menggembala apa? Kambing. Di antara hikmah yang disebut oleh para ulama adalah karena mereka dilatih untuk mengurusi kambing, karena kambing adalah hewan yang lemah dengan berbagai macam model-modelnya, ya. Terkadang sudah dilarang masih kembali lagi, dan mudah diterkam oleh serigala, sulit untuk mengatur kemaslahatannya, maka butuh kerja ekstra untuk bisa mengatur kambing-kambing tersebut. Terkadang kambing tersebut ada yang bertengkar. Nah, sehingga paling tidak ada kemampuan untuk melihat berbagai macam kondisi kambing, dan ini diantara ilmu yang bermanfaat ketika mengatur manusia. Ternyata manusia juga berbeda-beda, model-model macamnya, ada yang perlu diperhatikan, ada yang begini, ada yang nakal, ada yang dinakalin. Ya, itu diantara hikmah disebut oleh para ulama. Bahkan sampai Nabi Musa alaihissalam, yang dia adalah anak angkat Firaun, ya, anak angkat Firaun nggak mungkin gembala kambing. Tinggal di istana dengan kemewahannya, Allah pun mentakdirkan dia harus menggembalakan kambing. Ketika dia tidak sengaja atau dia memukul anak buah Fir'aun, ternyata mati. Akhirnya dia jadi buronan, dia pun kabur ke negeri Madian, dan akhirnya menikah dengan seorang wanita di sana dengan syarat harus mengurusi kebun, menggembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Ternyata bayangkan, siapa yang bisa menyangka anak angkat raja toh harus bekerja menjadi penggembala kambing. Sehingga setiap nabi pasti menggembalakan kambing. Di antara hikmahnya demikian. Makanya sebagian ulama ketika membahas hadis ini, mereka mengatakan Nabi memberikan perumpamaan orang pemimpin seperti bagaimana penggembala kambing, yang dimana dia harus telaten, harus benar-benar perhatian terhadap kambingnya dalam memilih mana tempat kambing tersebut untuk digembalakan, menjaga jangan sampai ada serigala yang menerkam kambing-kambing tersebut, kemudian dibawa pulang, ditaruh di kandang yang nyaman, dan juga dijaga. Seharusnya namanya pemimpin demikian, karena apa yang dilakukan tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sisi pertama, kalau kita ingin atau setiap pemimpin bisa menjadi baik, dia harus menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tanya bukan manusia, yang tanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang tidak ada yang nanya dia paling atasan. Dia paling atasan, tidak ada yang nanya dia. Tapi akan nanya dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau seorang misalnya punya perusahaan, dia bikin perusahaan sendiri, dia yang punya modal sendiri, dia jadi bos, ownernya, dia mungkin melakukan apa saja yang dia kehendaki terhadap pegawainya. Tidak ada yang tanya dia, karena dia adalah owner perusahaan tersebut. Tapi dia lupa, jangan sampai lupa bahwasanya Allah akan tanya dia bagaimana dia mengurusi pegawai-pegawainya. Ya. Yang kedua, selain menghadirkan dalam hati bahwasanya setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, di antara hal yang membantu kita untuk bisa menjalankan amanah dengan baik, kita harus sadar bahwasanya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngurusi rakyat adalah ibadah, ngurusi anak istri adalah apa? Ibadah. Menjalankan amanah, menunaikan amanah, ibadah atau bukan? Ibadah. Seorang budak yang sedang mengurusi harta majikannya juga ibadah. Dengan menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita
akan ditanya oleh Allah, dan inilah ibadah, maka kita akan sabar menjalankan amanah tersebut dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Sampai begitu sulitnya mendidik mentarbiyah anak-anak di zaman sekarang. Sampai sebagian ulama mengatakan mentarbiyah anak-anak zaman sekarang adalah jihad fisabilillah. Sampai demikian. Saking sulitnya ngurus mendidik anak-anak dengan medsos yang luar biasa, dengan HP, dengan tontonan TikTok lah, Instagram lah, apalagi dan macam-macamnya. Twitter, Facebook yang mudah merusak anak-anak, belum pergaulan di luar. Maka mendidik anak-anak sampai ada yang mengatakan inilah jihad fisabilillah. Kenapa? Karena berat. Makanya kita harus menghadirkan dalam diri kita bahwasanya menunaikan amanah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW begitu perhatian sampai Rasulullah SAW buka hadisnya dengan ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah seluruh kalian adalah pemimpin atau orang yang memiliki tanggung jawab, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW perinci raja atau presiden misalnya, kemudian kepala rumah tangga, kemudian istri, kemudian budak, dan kemudian Rasulullah SAW tutup lagi dengan perkataan yang sama, ala fakullukum ra'in. Kalau begitu ketahuilah seluruh kalian adalah apa? Penguasa atau pemimpin. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW buka dengan ala peringatan, dan Rasulullah SAW tutup juga dengan ala peringatan. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya namanya pemimpin skalanya berbeda-beda. Ada skala yang besar dan ada yang skala kecil. Dengan bukan berarti yang besar saja yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kecil juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepala rumah tangga pemimpin. Ya, ternyata kepala rumah tangga juga pemimpin. Bahkan istri juga pemimpin. Ya, bahkan pembantu budak juga pemimpin. Taib, di sini Nabi SAW mulai dengan al-imam, yaitu penguasa besar ya. Ini AC-nya Masya Allah dingin ya. Bisa dimatikan maksudnya. Ya. Di sini. Kalau enggak di swing ya. Di swing. Pemilik AC akan diminta pertanggungjawaban. Taib. Yang pertama, jazakallah khair. Kata Nabi SAW, mulai Rasulullah SAW memperinci, fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Penguasa yang menguasai masyarakat, dia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dia mas'ulun, akan ditanya. Siapa yang menanya? Siapa? Allah. Berarti amal ini adalah sesuatu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan ditanya tentang rakyat yang dia pimpin. Saya katakan tadi bahwasanya seorang yang yastasy'ar bil mas'uliyah, dia menghadirkan dalam dirinya bahwa ini adalah tanggung jawab. Ketika dia merasa ini tanggung jawab amanah dari Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah, maka dia bisa meraih pahala yang sangat besar. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, dan itu semua orang-orang hebat, maka golongan yang pertama Nabi sebutkan adalah imam yang adil. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebutkan 7 orang, semua orang hebat. Yang pertama imam yang adil, imamun adil. Yang kedua syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Maksudnya dia selalu rindu ke masjid. Kemudian yang kelima rajulan da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya untuk berzina, dan dia mengatakan aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu, seorang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalin fadat ainah, seorang yang bersendirian kemudian ingat Allah kemudian dia menangis. Ini 7 orang hebat semua. Ternyata yang paling hebat di antara 7 orang tersebut yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Kenapa dia yang paling hebat? Karena untuk menjadi imam yang adil tidak mudah.
Karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan imam yang adil adalah mujahid, afdalul mujahidin fi zamani, adalah mujahid terbaik di zamannya. Mujahid yang terbaik di zamannya. Kenapa? Dia berjuang melawan hawa nafsunya. Kalau dia mau sekaya-kayanya bisa. Kalau dia mau semena-mena juga apa? Bisa. Karena kekuasaan di tangannya. Ya. Jangankan kekuasaan yang sekedar misalnya bertempo 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ya, jangankan kekuasaan yang selama-lamanya seperti raja. Kekuasaan yang sedikit saja sebentar juga sudah bisa melakukan, kalau mau senang-senang sendiri bisa. Apalagi kekuasaan yang apa? Selama-lamanya seperti raja, tidak diganti kecuali kalau sudah mati. Ya. Oleh karenanya dikatakan dia mujahid karena dia sedang berjuang melawan hawa nafsunya yang ingin menyenangkan dirinya sendiri atau menyenangkan keluarganya sendiri atau menyenangkan kelompoknya sendiri, sehingga lalai dari memperhatikan rakyatnya. Maka ketika dia bisa adil, maka dia adalah mujahid yang terbaik dari sisi dia tadi melawan hawa nafsunya. Yang kedua, kenapa dikatakan dia mujahid yang terbaik? Dari sisi kalau dia adil, maka yang akan merasakan keadilannya, manfaatnya orang yang sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ibadah ada dua, ada ibadah muta'addiyah, ada ibadah qasirah. Ibadah muta'addiyah itu ibadah yang kaitannya bermanfaat bagi orang lain, dan ibadah qasirah terbatas untuk dirinya sendiri. Yang lebih afdal adalah ibadah yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada iktikaf di masjid ini selama sebulan. Kenapa? Karena iktikaf terkait untuk diri sendiri. Adapun menemani saudara untuk memenuhi kebutuhannya terkait dengan kemaslahatan orang lain. Jadi ibadahnya muta'addiyah, bukan cuma untuk diri tapi bermanfaat bagi orang lain. Dan itu benar-benar didapati oleh seorang penguasa. Bayangkan seorang penguasa misalnya dia adil, kemudian mengeluarkan hukum yang adil sehingga membahagiakan ribuan rakyatnya atau jutaan rakyatnya atau ratusan juta rakyatnya. Betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan jika dia buat suatu keputusan yang beri maslahat kepada rakyatnya. Betapa banyak pahala yang akan dia raih. Setiap orang merasakan kebahagiaan, dia juga dapat pahalanya. Maka ketika seorang menjadi penguasa, kesempatan baginya untuk beribadah kepada Allah dengan sebesar-besarnya, untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Karena ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 6 orang atau 7 orang yang dinaungi oleh Allah, yang pertama Rasulullah SAW sebutkan adalah imam yang adil. Dia lebih afdal dari lelaki yang dirayu oleh wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Padahal itu sangat susah. Nomor 5 yang Rasulullah sebutkan, rajulun da'atu bra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Kalau ini berkata, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Kira-kira itu ujian berat atau ringan? Ya akhi, berat. Yang rayu saja, jelek saja tertarik, apalagi kalau cantik, apalagi kalau kaya raya. Meskipun menurut saya seperti wajah-wajah antum ini nggak ada akan mengalami demikian ya. Karena yang biasa mengalami seperti ini mungkin orang tampan baru dirayu oleh wanita cantik dan kaya raya. Tapi kalau wajah-wajah seperti kita yang biasa-biasa begini, mungkin yang rayu tidak cantik-cantik banget ya. Sebagian lelaki terkadang yang merayu dia wanita lebih cantik istrinya daripada wanita tersebut, itu pun dia tergoda. Istrinya lebih cantik, dia masih tergoda, apalagi kalau lebih cantik daripada istrinya. Itu pun yang cantik, kalau miskin pun dia tergoda, apalagi kalau cantik dan kaya raya. Dia bilang, akhi, aku cinta padamu. Enggak lah, kirim mobil, gimana? Kalau kamu mau sama saya, ini siapin rumah, siapin mobil, siapa nggak tergoda? Ya, siapa yang tidak tergoda? Ini laki-laki sangat berat. Saking beratnya ibadah ini menolak kerayuan wanita yang cantik dan kaya raya, sampai Allah abadikan tentang manqabah atau kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Zulaikha. Sampai Nabi SAW sebutkan tentang kisah ini, 7 golongan, nomor 5. Sampai Nabi SAW sebutkan tentang 3 kisah Bani Israel yang terjebak dalam goa. Kemudian semuanya berdoa kepada Allah agar batu yang menutup mulut goa terbuka. Di antara 3 orang tersebut adalah seorang yang berkata,
ya Allah, sungguhnya dulu aku mencintai seorang wanita sepupuku. Kalau ada lelaki sangat cinta kepada seorang wanita, itulah aku. Aku mencintai dia sangat-sangat cinta, dan aku mengejar-ngejarnya, namun dia tidak pernah mau sama saya. Ya, ini laki-laki, bayangkan, dia sangat cinta pada seorang wanita, dikejar-kejar, dirayu-rayu, tidak mau. Sampai suatu hari dia terjebak dengan kesusahan dan dia butuh uang. Maka dia datang kepada aku dan dia minta pinjaman. Aku bilang, saya kasih kau harta dengan syarat kau menyerahkan kehormatanmu. Karena dia butuh, dia serahkan, silakan. Maka saya pun kumpulkan uang, saya dapatkan sekitar, tidak salah 100 dinar atau kurang lebih. 100 dinar itu berarti sekitar 425 gram emas, hampir setengah kilo ya. Taruhlah 100 dinar, berarti hampir setengah kilogram. Kemudian saya berikan kepada dia. Ketika saya sudah duduk di depan dia, seperti duduknya seorang layaknya suami di atas di depan istrinya, tinggal menggaulinya, tiba-tiba dia berkata, ya Abdullah ittaqillah, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Wala tafuddal khatam ila bihaqqihi. Jangan kau membuka khatam kecuali dengan haknya. Ya, artinya jangan kau menggauli seorang wanita kecuali dengan haknya. Maka aku pun takut kepada Allah, lalu aku tinggalkan dia dan tinggalkan emas bersamanya. Kemudian aku pergi. Siapa yang kuat seperti lelaki ini? Ini wanita bukan wanita sembarang, wanita yang dia kejar-kejar selama ini, menjadi impiannya, menjadi khayalannya, jadi cita-citanya. Terus dia dapatkan, sudah dia raih, dia harus tinggalkan. Dia belum mencicipi apapun, dia belum mencicipi apapun, kemudian dia tinggalkan karena Allah. Ini berat, tetapi ini masih kalah berat dengan imam yang apa? Adil. Masih lebih hebat imam yang adil. Saya ingin memberi gambaran tentang beratnya perjuangan imam yang adil. Dia adil, dia tidak korupsi, dia tidak makan harta rakyat. Itu berat. Tapi kalau dia bisa, surganya langsung tinggi. Surganya langsung apa? Tinggi. Bisa kalau dia mau, kalau dia berjuang, tapi harus berjuang. Mungkin kalau dia ingin jujur, mungkin kawan-kawannya, koleganya melarang lah, inilah macam-macam lah, atau mungkin macam-macam lah. Intinya saya menggambarkan seorang imam yang adil ini orang yang luar biasa, orang yang sangat hebat dari dulu sampai zaman sekarang. Dari dulu sampai zaman sekarang. Kenapa kesempatan dia untuk menyenang-nyenangkan dirinya? Maka di tangan dia mudah, tapi kemudian dia memilih untuk adil. Dia memilih untuk adil. Kalau kita para sahabat, luar biasa. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, saya mengurusi harta negara, Baitul Mal, seperti seorang yang mengurusi anak yatim. Seorang ngurus anak yatim, dia boleh makan dari harta anak yatim tersebut secukupnya, tidak boleh berlebihan. Hanya secukupnya, berlebihan haram. Dia akan secukupnya, kemudian sudah. Saya hanya makan ketika perlu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tadinya ingin bekerja, tidak ingin makan dari harta negara, tapi dia tidak mampu. Dia kerja-kerja terus, siapa yang ngurus siapa? Rakyat. Akhirnya dia pun makan dari harta Baitul Mal tapi secukupnya. Makanya ketika akan meninggal dunia, dia suruh kembali sisa hartanya, berikan kepada khalifah berikutnya. Harta dia sebelum jadi seorang khalifah dilihat dengan setelah jadi khalifah, selebihnya dikembalikan. Ketika diberikan kepada Umar, Umar mengatakan dia telah meninggalkan tradisi yang berat, tradisi yang berat. Sehingga bukan namanya pemimpin yang adil kemudian dia makan harta seenaknya. Enggak, ini harta rakyat. Dia tugasnya sebagai pelayan rakyat. Karena yang dia makan harta apa? Rakyat. Rakyat ini harta milik negara, milik rakyat, maka dia tidak boleh mengelola seenaknya dia, dan dia makan secukupnya. Harusnya seperti itu, bukan berlebih-lebihan, bukan berfoya-foya. Kalau kita bicara imam yang adil. Namun kalau ada imam seperti itu, ya, maka tentu dia akan mendapatkan surga yang sangat tinggi. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata dia tidak adil, maka dia akan terhina sehina-hinanya. Kalau kita bilang dia adil dapat surga yang paling tinggi, kalau kita bilang dia tidak adil, maka dia akan terjerumus dalam neraka yang sangat dalam. Kenapa? Ketika dia berbuat zalim, maka yang dia zalimi bukan satu orang, dua orang, dia zalimi ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang, ratusan juta orang. Kalau dia berbuat zalim, kalau si A mencuri si B, pada hari kiamat kelak akan dihadirkan di hadapan Allah, tapi yang nuntut cuma si B. Paham? Karena dia mencuri rumah satu orang. Kalau dia mencuri rumah 10 orang, 10 orang menuntut dia. Kalau dia zalim terhadap satu kampung menuntut dia. Kalau dia zalim satu negara, waliyadzubillah, maka semua rakyat akan menuntutnya. Misalnya kalau ada
penguasa yang mengambil keputusan, tak menaikkan inilah, menurunkan inilah, kemudian dia tanda tangan, deal-dealan supaya dapat harta di balik itu, kemudian tanda tangan, akhirnya misalnya harga listrik naik atau harga ini naik, harga ini naik, harga BBM naik, misalnya dia tanda tangan untuk masuk di kantornya, waliyadzubillah. Saya nggak tahu hari kiamat seperti apa orang seperti ini. Tadi saya jalan, masya Allah, dari Bangka ke mana? Pangkal Pinang ke Koba ya. Jalan mulus terus, alhamdulillah. Coba bayangkan kalau ada orang bikin proyek pemerintah, kemudian dia korupsi, kemudian jalan tersebut bolong-bolong. Setiap hari ribuan mobil lewat, jeglek. Setiap jeglek dosa. Dia mungkin dapat untung 100 miliar misalnya. 100 miliar buat apa ya, akhi? Buat jalan sana jalan juga habis juga. Ya. Saya ketemu dengan orang kaya. Dan kita juga, alhamdulillah kita juga kaya ya, bukan orang miskin. Orang itu kalau udah kaya, menjadi kaya sekali tidak signifikan perbedaannya. Beda kalau nggak punya, miskin jadi kaya, itu kenikmatan signifikan, berubah, benar-benar berbeda. Tadi nggak punya mobil terus punya mobil, nikmat atau tidak? Nikmat. Tapi kalau udah punya mobil terus punya mobil, biasa-biasa aja. Nanti dia punya mobil Innova misalnya terus naik jadi mobil Alphard, ya, ada beda tapi nggak terlalu jauh. Ya, tipis-tipis. Dibandingkan perjuangan untuk mendapat Alphard tersebut, perjuangan berat, beda-beda tipis. Rumah sudah besar, taruhlah kita punya rumah 500 meter persegi. Antum jadikan 1 kilo persegi, nggak beda-beda. Sama-sama saja, mau tidur juga, ngorok juga. Ya tidak, makanya gitu. Antum punya uang 1 triliun dengan antum yang punya uang 1 miliar, makanya sama atau tidak? Sama saja, beda tipis. Terus udah kaya mau ngapain lagi? Udah kaya sudahlah, mikir rakyat. Nanti bukan orang miskin, kaya mikir rakyat. Nanti mau kaya seperti apa sih? Bedanya tipis-tipis saja. Masalahnya tanggung jawabnya di akhirat besar, itu masalahnya. Itu bayangkan kalau orang saya katakan bikin jalan kemudian dia korupsi, setiap hari ribuan mobil kendaraan lewat, jeglek, dia dosanya kayak apa? Harusnya jalan ini baru di reparasi mungkin atau diperbaiki setahun kemudian, gara-gara dia kurangi aspalnya, akhirnya baru 3 bulan sudah bolong-bolong. Sejak bulan ketiga sampai bulan 12 ribuan orang naik mobil semua dia dapat dosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguh ada sekelompok orang yang mereka mengelola harta Allah, maksudnya harta negara, baitul mal, dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka neraka jahanam. Kenapa? Kata sebagian ulama, karena mereka telah mengelola harta negara untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya, dengan mengorbankan rakyat. Banyak rakyat menderita untuk kepentingan kesenangan dia sendiri. Maka orang ini lebih utama masuk neraka karena telah merebut kebahagiaan banyak orang. Al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Selama ini dia merebut kebahagiaan banyak orang, maka di neraka dia akan merasakan kesengsaraan yang banyak. Dari sini ternyata menjadi pemimpin tidak gampang. Dia buah si malakama, bisa menjadikan surga yang tinggi, bisa menjadi neraka yang dalam. Waliyadzubillah. Ya. Maka seorang waspada. Jika tidak mampu menjadi pemimpin, hendaknya dia mundur. Hati-hati karena dia akan memegang beban yang berat. Saya bacakan kata Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastamiluni, ya Rasulullah, tidakkah engkau menggunakan aku fi mansib, yaitu menjadi pemimpin, penguasa, jadi apa kek, tidakkah kau gunakan aku, pekerjakan aku untuk jadi gubernur kek, amir kek, apa kek?" Qala fadaraba biyadihi ala mankibi. Kata Abu Dzar, maka Nabi SAW pun memukulkan tangannya di pundakku. Yaitu pukulan sayang. Dia mengatakan, "Summa qala," kemudian dia berkata, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, kau lemah. Bukan lemah badan, tapi kau lemah dalam mengatur, dalam mengurusi." Ini kita bicara tentang Abu Dzar yang amanah ya. Abu Dzar amanah atau tidak? Maksudnya jujur atau tidak? Jujur, sahabat. Cuma kemampuan dia untuk ngatur tidak hebat. Kemampuan dia untuk mengatur massa, ngatur uang rakyat tidak hebat.
Tapi dia lemah bukan lemah fisik kata para ulama, tapi lemah dalam fit tadbir, dalam mengatur. Dan dia padahal orang sangat beriman dan dia sangat jujur, tapi lemah dalam mengatur. Ya Abu Dzar, innaka dhaif wa innaha amanah. Sungguhnya kau lemah, susah untuk mengatur masa yang banyak. Wa innaha amanah, dan sungguhnya jabatan adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan sungguhnya jabatan itu pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Sungguhnya jabatan itu pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Mengerikan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali yang mengambil jabatan tersebut dengan haknya, memang dia pantas, maka dia berhak, memang dia punya ilmu, memang dia pandai mengatur, memang dia qawi amin, profesional dan amanah, silakan untuk menjadi orang yang hebat di akhirat kelak, meraih surga yang tinggi, menjadi imam yang adil. Kalau tidak, kata Nabi SAW, innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, sungguhnya amanah tersebut khizyun, jabatan tersebut hanyalah kehinaan, wa nadamah, dan hanyalah penyesalan yang panjang. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali yang mengambil jabatan tersebut dengan haknya, wa addalladzi alaihi fiha, dan menunaikan kewajibannya dalam amanah tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, ya Abu Dzar, inni araka dhaifan, wahai Abu Dzar, aku melihat engkau seorang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untuk diriku. La ta'ammaranna ala itsnain, jangan kau menjadi pemimpin di atas dua orang. Artinya Abu Dzar lemah dalam hal ini. Wala tawallayanna mala yatimin, dan jangan kau mengurusi harta anak yatim. Isyarat bahwasanya Abu Dzar tidak punya ilmu tentang hal tersebut, sudahlah sibuk dengan ibadah dan hal yang lainnya. Oleh karenanya pemimpin ini luar biasa, kalau dia adil luar biasa. Ada seorang penguasa telepon saya, dia tanya, Ustadz, kakak saya orang kaya, terus dia sering kasih hadiah kepada saya sebelum saya jadi penguasa. Baik, sering kasih banyak, dia orang kaya, punya usaha ini, punya kesana. Terus sekarang setelah saya jadi penguasa, dia kasih saya 500 juta. Boleh saya ambil atau tidak? Ngerti pertanyaannya? Dia bilang kakak saya orang kaya, dan sebelum saya jadi penguasa, saya adiknya, saya sering kasih uang sama dia. Biasa, kakak sayang sama apa? Adik. Sekarang kota dulu saya jadi penguasa, dia kasih uang sama saya 500 juta. Saya boleh ambil atau tidak? Maka saya jawab sama dia, saya bilang, ya akhi, kita tahu mengambil hadiah, hadiatul ummal gulul, seorang pejabat yang mengambil harta pemberian dari masyarakat itu adalah gulul, yaitu harta yang mengantarkan kepada neraka jahanam. Saya bilang, kakakmu mengasihi engkau itu sebagai adik atau sebagai penguasa? Dia bilang, wallahu alam Ustaz. Kalau dia kasih kamu sebagai adik, ambil karena kebiasaannya. Kalau dia kasih kamu karena kamu sebagai penguasa, haram. Terus gimana Ustaz? Pikirlah kau sendiri, saya bilang. Ini kenyataan. Ada penguasa seperti itu. Di depan mata saya ada kawan saya yang baik, bukan rakyat dia penguasa di satu daerah. Teman saya karena baik kasih uang segepok begini, kasih ke dia. Dia kembalikan ke saya, Ustaz, tolong kembalikan. Saya tidak bisa menerima seperti ini. Apakah ada yang begitu? Ada. Banyak atau sedikit, wallahu alam. Oleh karenanya saya bilang, ya, siapa yang bisa memimpin, yang dia berusaha mikirin rakyat, berusaha mengambil keputusan terbaik, meskipun tidak ada semua yang ridho, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi dia berusaha, dia berjuang, istikharah, mengambil keputusan terbaik, dia musyawarah, tanya orang berilmu, kemudian yang berputusan, insya Allah dia mendapat surga yang sangat apa? Tinggi. Karena di antara 7 golongan yang pertama kali Nabi sebutkan adalah imamun adil. Tapi jika sebaliknya, waliyahzubillah, ya kalau kita mau cari kekayaan nggak perlu kaya-kaya banget. Orang kaya-kaya banget juga banyak urusannya, terlalu banyak kebutuhan, belum lagi sombongnya, belum lagi angkuhnya, belum lagi macam-macamnya, belum banyak kebutuhan. Toh kalau mau bicara tidur, kita semua tidur, ya tidak?
Bahkan yang miskin lebih ngorok daripada yang kaya. Tidur nyaman. Ini terlalu banyak orang kaya, terlalu banyak usahanya, terlalu banyak bawahannya. Mau tidur mikir, aduh gimana. Belum ada yang caci maki, ada yang rendahkan, ada yang ini. Kalau dia tidak menjadi pemimpin karena Allah, kerugian besar. Kerugian. Caci maki oleh rakyat, ngurus harta tidak benar, hari kiamat hanyalah penyesalan, kehinaan. Tapi kalau dia jadi pemimpin karena Allah, semua keletihannya, semua capeknya, semua pikirannya, semua risaunya bernilai pahala. Kenapa? Dia mikir umat. Maka nasihat saya kepada para penguasa, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang berada di antara pinggiran neraka atau pinggiran surga. Waspada. Kekuasaan cuma sebentar, setelah itu hisab yang panjang. Kalau orang kaya saja, kalaupun dia ternyata baik, orang kaya saja, orang kaya, baik, suka sedekah, itu pun masuk surga 500 tahun sebelum setelah orang miskin. Hisabnya tentang hartanya saja. Bagaimana yang hisab terkait dengan rakyat, terkait dengan keputusan, terkait dengan apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia menjadi pemimpin dan dia tinggal di kota Madinah. Ya. Lau atharat baglatun fil Iraq, kata dia, seandainya ada seekor begal jatuh tersungkur gara-gara jalan yang tidak benar, la dhanantu anna Allah sayas'aluni lima lam tusawwil laha tariqa ya Umar. Seandainya ada begal di negeri Irak dan Umar di Madinah, antara Irak dengan Madinah jauh ribuan kilo, ternyata di Irak sana itu wilayah kekuasaan Umar. Kalau ada begal jatuh di Irak tersungkur, saya yakin Allah akan bertanya kepadaku, kenapa kau tidak ratakan jalan buat begal itu wahai Umar? Bayangkan, Umar tidak bicara tentang manusia, Umar bicara tentang apa? Begal. Bagaimana dia menghadirkan dalam dirinya tentang pertanggungjawaban. Maka kepemimpinan jabatan bukan hal yang mudah. Seorang silakan masuk, maju dengan iman yang kuat, dengan memberikan dalam dirinya setiap keputusannya, setiap tanda tangannya akan ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang sama telepon saya, Ustaz, ini ada begini. Saya tinggal tanda tangan. Ya tanda tangan aja. Penting tanda tangan, hisapnya kau sudah siap. Enggak jadi Ustaz. Kalau siap tanda tangan. Kalau enggak siap jangan. Tanda tangan sedikit, cuma tanda tangan. Kalaupun dapat duit seberapa sih? Kita sudah nyaman, sudah kaya, sudah ini. Kalau menambah-nambah kekayaan saja, nambah-nambah kekuasaan, belum tentu jabatan mendatangkan kebahagiaan. Kadang orang bahagia sederhana. Dia usah jadi pejabat, biasa-biasa aja, bahagia. Bangun malam, berdoa, sholat, baca Quran, bahagia. Ikut pengajian apa? Bahagia. Karenanya inilah jabatan, kalau bisa ditunaikan, masya Allah, pahalanya luar biasa. Jika tidak bisa ditunaikan, maka akan menjadi penyesalan dan kehinaan yang berkepanjangan pada hari kiamat kelak. Dia akan disidang dan musuh sidangnya tersebut masyarakat rakyatnya. Wal iyadzubillah. Maka setiap penguasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berbicara tentang kepala rumah tangga. Ternyata bukan cuma penguasa saja yang akan ditanya pertanggungjawaban, ternyata juga kepala rumah tangga. Artinya antara penguasa, presiden atau raja dengan kepala rumah tangga jomplang. Artinya di antara ini dan ini banyak penguasa-penguasa yang lain, ya enggak? Ada gubernur, ada bupati, ada apa lagi? Pak camat, ada Pak lurah, ada Pak RT. Dan banyak. Mungkin ada kepala ini, kepala instansi ini, kepala BUMN ini, kepala komisaris ini, banyak. Pemimpin itu banyak. Meskipun wilayahnya bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Sampai pemimpin terkecil adalah suami, ya enggak? Kalau suami saja akan ditanya, bagaimana lagi yang di atasnya? Paham? Kalau kepala rumah tangga akan ditanya oleh Allah, bagaimana Pak RT? Kalau kepala rumah tangga akan ditanya oleh Allah, apalagi Pak RW, apalagi Pak camat, apalagi Pak lurah, apalagi bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden. Sudah dijelaskan presiden. Antara keduanya, antara presiden dengan kepala rumah tangga banyak pemimpin. Maka
setiap orang yang memiliki wilayah di bawahnya, dia akan diminta pertanggungjawab atas wilayah tersebut. Maka dia tunaikan amanah tersebut dengan baik agar dia meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Anda menjadi pemimpin, kesempatan masuk surga, dan juga hati-hati, waspada, bisa menjadi penghuni neraka jahanam. Anda yang mungkin di PNS kemudian punya urusan, jalan pesan tersebut dengan baik, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya agar dapat pahala. Kalau tidak mampu, mundur, jangan celakakan diri. Kalau nggak mampu, supaya tidak jadi hinaan dan penyesalan pada hari kiamat, mundur. Alhamdulillah ente bisa nyaman, bisa bahagia, tidak harus jadi pejabat. Kalau ente mampu, saya dukung. Bismillah. Negara butuh orang-orang yang jujur dan amanah, yang kuat, profesional. Kalau nggak mampu, mundur. Jangan cari masalah di hari kiamat. Baik, kita lanjut. Kepala rumah tangga. Sekarang kita semua. Bukan presiden aja yang ditanya, ente juga ditanya. kita ini juga bakalan ditanya. Semakin banyak istri, semakin banyak pertanyaan. Kalau pengen pertanyaan sedikit, kurangi istri. Semakin banyak anak, semakin banyak pertanyaan. Allah musta'an. Tanggung jawab semakin apa? Berat. Antum yang istrinya lebih dari satu, angkat tangan coba. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Alhamdulillah, pertanyaan sedikit. Semakin banyak istri, semakin banyak apa? Pertanyaan, dan tidak mudah. Tidak mudah. Kata Nabi SAW, "Warrajul ra'in ala ahli baitihi." Dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Jangan dia pikir saya cuma cari uang, itu urusan istri. Enggak, kau juga tanggung jawab. Kau harus ngecek istrimu benar enggak jalanin tugasnya, ngecek pembantumu, ngecek supirmu, ngecek anak-anakmu. Benar istri yang langsung berinteraksi dengan anak-anak, kau jarang, tapi bukan berarti kau lepas tangan, karena kau menjadi tanggung jawab yang pertama ada pada pundakmu. Kau yang akan ditanya, karena istri di bawah wewenangmu. Emang kalau kita direktur, kita jadi jadi owner, kemudian direksi, kita tidak tanya-tanya, kita tanya juga lah gimana. Jadi jangan sampai seorang suami salah paham, dia menyangka tugasnya cari duit saja. Ustadz, itu urusan istri. Enggak, ente benar, ente cari duit, tapi ente harus ngecek istri ente gimana, ngecek anak-anak benar nggak, sudah berjalan dengan yang seharusnya. Karena itu semua amanah yang akan engkau diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu, anak istrimu dari api neraka jahanam. Wa'mur ahlaka bis salati wassabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam salat tersebut. Sabar dalam menjalankan salat, sabar dalam menyuruh mereka untuk salat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh egois hanya mikir dirinya sendiri. Dia tahu bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat Bapak-bapak sekalian, Bapak punya tanggung jawab ngecek istri bagaimana, kegiatannya apa yang dibuka dari internet. Hati-hati, semua tanggung jawab. Anak-anak ditanya, harus dicek. Ini semua adalah tanggung jawab. Bukan nanti cuma ke masjid, kantor, enggak. Rumah juga harus diurusin. Jadi di bawah tanggungan kita siapa? Keluarga kita. Rumah isinya siapa? Istri, anak. Semua yang berlaku dalam rumah adalah tanggung jawab kita. Tapi setelah itu yang di bawah suami adalah istri. Nah, istri ini yang kenapa disebutkan secara khusus? Karena dia berinteraksi secara khusus langsung di rumah, yang mungkin suami jarang pulang ke rumah karena kerja di luar. Dia yang mengelola keuangan dapur, dia mengelola kerapian rumah misalnya, dia yang memanage pembantu kalau dia punya pembantu. Maka ingat, semua ini adalah amanah yang Allah akan minta pertanggungjawaban. Tidak boleh seorang istri enak saja belanja sana belanja sini tanpa dia perhatikan. Tidak boleh dia royal, ini uang suaminya. Kata Allah, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian berikan harta kalian kepada orang-orang bodoh, karena harta tersebut adalah untuk penegak kehidupan kalian. Harta ini penting. Maka istri yang baik,
dia tidak boros dan dia juga tidak pelit, tapi dia wa kana baina dzalika qawama. Dia keluarkan uang secukupnya yang dibutuhkan. Bukan royal. Bukan royal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i aktsarun nasi barakatan aqalluhum mu'nah. Wanita yang paling banyak keberkahannya, yang paling sedikit biayanya. Ada yang mengatakan hadis ini terkait dengan masalah mahar. Bahwasanya wanita yang paling berkah yang maharnya tidak mahal. Demikian juga sebenarnya mengatakan termasuk pembiayaan istri tersebut tidak merepotkan apa? Suami. Ya. Maka dia harus tahu bahwasanya Allah akan minta pertanggungjawaban kepada dia, kepada sang istri dalam mengelola keuangan rumah tangga. Karena banyak di antara kita uang diserahkan kepada istri. Bahkan sebagian kita bukan cuma uang dapur, seluruh uangnya istrinya yang pegang. ATM-nya pun yang pegang istrinya, yang tahu PIN-nya juga istrinya. Semua gajinya yang pegang apa? Istrinya. Maka ini semakin menjadikan beban tanggung jawab istri semakin besar. Maka dia harus mengelola harta suami dengan baik. Ya. Makanya Allah memuji wanita-wanita solehah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasalihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihat yaitu yang taat dan hafizat, yaitu menjaga hak suami dan harta suami ketika suami tidak di rumah. Suami tidak di rumah, lagi lil ghaibi, suami lagi tidak di rumah. Lagi gaib dari rumah, maksudnya dia jaga hak suaminya dan jaga harta suaminya, dikelola dengan baik. Ini wanita jangan sembarangan ya. Terus mau belanja terserah saya, enggak, kau belanjakan ini, belanjakan itu, belanjakan ini, semuanya ada hisapnya. Kemudian bagaimana ngurusi anak-anak juga wanita, perhatikan. Jangan terlalu manjakan anak-anak sehingga akhirnya mereka justru terjerumus dalam keburukan-keburukan. Semua keinginan anak-anak dipenuhi sehingga akhirnya terjerumus dalam keburukan. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ngurusi pembantu juga hati-hati, jangan sembarang. Jangan menzalimi pembantu. Hati-hati, dalam rumah terkadang ada orang-orang lain. Jadi ini semua tanggung jawab istri. Kemudian tadi Rasulullah mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Wanita adalah penanggung jawab atas rumah suaminya wa waladihi, dan juga anak suaminya tersebut. Berarti dia menunjukkan dia interaksi langsung dengan anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka, itu atas anak-anaknya dan atas keuangan yang ada di rumah. Di sini kata sebagian ulama anhum menggunakan atas mereka karena litaglib, yaitu karena yang diurus oleh istri bukan cuma anak-anak, rumah juga dia urus, dan itu juga ada pertanggungjawabannya. Ternyata bukan cuma istri saja, bahkan budak, wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi. Kalau zaman dulu ada budak adalah penanggung jawab atas harta majikannya, atas harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta tersebut. Zaman sekarang kalau kita bilang misalnya pembantu, asisten rumah tangga, misalnya supir, dia mengerjakan tugas di rumah, hati-hati, dia punya tanggung jawab, tidak boleh menukil keluar tentang keburukan rumah tangga tersebut. Tidak boleh ya mengambil harta. Namanya pembantu, dia tahu kapan rumah kosong, kapan rumah ada isinya, pemilik rumah mungkin taruh harta di mana, ya, lalainya kapan, ya, ingat semuanya adalah tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang supir pun bertanggung jawab ketika dia nyupir majikannya, apa yang diceritakan oleh majikannya jangan dikeluarkan, dinukil kepada orang lain. Ini rahasia keluarga. Tidaklah dia diangkat menjadi supir karena diyakini punya amanah. Tidak seperti sebagian orang, subhanallah, pembantunya pergi ke rumah sebelah ceritain tentang keburukannya. Oh, pembantu saya, sehingga aib dia tersebar kemana-mana. Saya pernah isi kajian, terus kawan bilang, ini Ustaz tenang, ada supir. Supir itu nyetir saya. Di tengah jalan dia cerita tentang keburukan kawan saya. Itu majikan saya, Ustaz gini, ini supir parah kata. Dibongkar semua. Aduh. Nah, ini seperti ini tidak bagus. Supir harus tahu bahwasanya dia punya tanggung jawab. Namanya dia menemani majikannya, majikan punya urusan sana, urusan sini, dan dia ikut mendengar. Maka itu rahasia yang tidak boleh dia sebarkan.
Karena jika tidak dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di akhir mengatakan fakullukum ra'in, maka setiap kalian adalah penanggung jawab. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya. Maka ini harus kita hadirkan dalam diri kita masing-masing. Siapapun kita pasti punya pertanggungjawaban. Nah, antara kita alhamdulillah sudah pada menikah, punya istri, punya anak-anak, maka itu tanggung jawab yang akan Allah tanyakan kepada kita. Para wanita, para akhwat, ummahat yang sudah menikah, ingat dia akan diminta pertanggungjawaban. Dia ngurusi rumah suaminya, ngurusi anak-anak, ngurusi keuangan di rumah suaminya, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikanlah dengan baik dan hadirkan dalam diri bahwasanya itu ibadah. Kalau kita menjalankan amanah dengan baik, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita rasa letih, capek, ustaz. Tidak, itu dapat pahala. Ngurusi anak-anak dengan serius, dengan amanah, ini adalah hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Anak-anak ini harus saya jalankan amanah saya, pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Baik, demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.